Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini kita bertemu lagi dalam acara Mengaji Ramadan, Mengaji Hybrid bersama Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang. Kami seperti biasa di bulan Ramadan akan live secara beruntun setiap hari selama hampir kurang lebih 30 hari bersama para tokoh-tokoh, para kiai, para cendekiawan yang sudah malang melintang, yang sudah dikenal di seantero nasional. Hari ini kita akan bertemu lagi dan kita akan mengupas sebuah materi yang selama ini berupa sebuah kerahasiaan yang harus kita buka, harus kita jabarkan. Jadi rahasia yang tidak akan menjadi rahasia lagi. Nah, itu akan kita dapatkan dari pemateri kita hari ini. Dan hari ini saya bersama dua tokoh. Yang pertama pimpinan Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang, Dr. Kiai Haji Malik Amrullah. Assalamualaikum Yai, apa kabar hari ini? Dan yang kedua adalah narasumber kita hari ini yang tentunya sudah Anda kenal, sudah sering Anda lihat di televisi, di media-media sosial lainnya. Beliau adalah Dr. Kiai Haji Sudirman dari Bondowoso. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini masih Ramadan kedua atau ketiga ini Yai? Ini terserah jenengan ya. Nah, sambil membuka acara hari ini kita seperti biasa Lakpesdam lembut hati, berpikir cerdas, berkhidmat untuk umat. Dan perlu Anda ketahui bahwa Lakpesdam didukung oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, didukung juga oleh Unisma Malang, IAI Al-Qalam Malang, Unira, dan beberapa brand yang setia selalu bersama kami hari ini. Oke, para pemirsa, saya harap Anda terus bersama kami dan Anda yakin Anda akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa hari ini dan kita akan mulai mengaji bersama narasumber kita yang sangat-sangat menarik. Yai, hari ini materi tentang rahasia di bulan Ramadan. Tapi akan tidak menjadi rahasia lagi setelah ini, Yai. Setelah kita jabarkan. Jadi Anda akan mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak Anda dapatkan di lain sana, di luar sana, maka kita akan menyimak pemaparan dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabih يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Jamaah Lakpesdam di seluruh penjuru dunia yang saya muliakan, khususan Ketua Lakpesdam Kabupaten Malang, Dr. Kiai Haji Hamka MPDI dan yang saya muliakan host atau moderator internasional ya Lakpesdam dan pemirsa semuanya yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di pagi hari yang mendung ini ya, dan agak cerah, tidak hujan dan kita alhamdulillah bisa berjumpa kembali di episode dan gelombang yang sama di Lakpesdam Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang. Alhamdulillah, syukur nikmah kehadirat Allah sampai detik ini oleh Allah kita masih diberikan amanah berupa iso ambaan
bisa bernafas, ya. Bayangkan kalau sudah diberhentikan oleh Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Semoga Laksusdam, anggota Laksusdam, pencinta Laksusdam, pengurus Laksusdam, semuanya, Nahdiyin khususnya, dan kita semua mudah-mudahan oleh Allah pinaringan dawa umur, barokah rezeki, padang dalane jembar padang jembar dalan bisnis maksud gue ya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin dan pemirsa di seluruh penjuru dunia, ini ada tema rahasia di bulan Ramadan. Kok rahasia katanya? Iya, tapi ini beda dengan rahasia-rahasia yang lain. Kalau rahasia yang lain barangkali sirrun, ya tetap sir. As-sirru bisirri, tetap sir. Tetapi kalau ini sirrun tapi harus maftuh, harus terbuka untuk umum. Wajib bahkan hukumnya diketahui. Berarti nanti ujungnya bukan rahasia lagi dong. Ya tetap rahasia, tapi kita tahu. Apa itu? Berangkat dari apa yang disampaikan oleh sahabat Nabi, namanya Abdullah putra dari Pak Abbas, ya, terkenal menjadi Abdullah bin Abbas, dikenal lagi Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, apa katanya? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah bersabda. Yaqul, beliau bersabda, saya mendengar langsung nih telinga gue, katanya si Abbas, ya. Siapa? Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Apa katanya? Pernah Nabi bersabda di depan para sahabat, lau ta'lamu ummati, seandainya umatku ini mengetahui ma fi Ramadan, apa rahasia di dalam bulan Ramadan itu, ya. Kenapa di dalam Ramadan itu kan penuh dengan rahasia yang harus kita ketahui? Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, apa kata Nabi? La tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Seandainya umatku tahu rahasia apa saja yang ada di bulan Ramadan, mereka la tamannau, sungguh mereka akan bercita-cita, berkeinginan agar supaya semua tahun, seluruh satu tahun itu, ya, dalam setahun itu kepingin dijadikan Ramadan semua, ya. La tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Seandainya tahu rahasia apa saja di bulan Ramadan ini, pasti umatku bercita-cita, berkeinginan 12 bulan itu jadi Ramadan kabeh, ya. Kenapa? Nah ini mulai saya buka satu persatu rahasianya. Li'annal hasanat mujtami'ah. Ini yang pertama. Karena kebaikan-kebaikan di bulan ini, di bulan Ramadan, mujtami'atun, berkumpul, ai bimakna berlipat, ad'afun katsiratun, dilipat gandakan yang tak terhingga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah yang lain lahu, ibadah salatnya lahu untuknya, ibadah hajinya lahu, kata Allah dalam hadis qudsi, ibadah zakatnya lahu, ibadah-ibadah yang lain lahu, illa siyam li fa innahu li. Tapi kalau ibadah puasa itu untukku, jong, macam-macam ente. Kalau puasa ini untukku, fa innahu li wa ana ajzibih, dan akulah yang bertanggung jawab nanti untuk memberikan balasannya itu. Kalau amalan ibadahnya dilipat gandakan mulai dari 10 dalam surat Al-An'am ayat 160, man jaa bil hasanati falahu asyaru amsalha, siapa orang yang membawa kebaikan ke hadapan Allah 1 kali, Allah balas 10 kali lipatnya, sampai sab'ami'ah di'fin, sampai 700 kali lipatnya. Tapi kalau Ramadan lain, alfa marot, bukan alfa maret, alfa marot, ya, alfa marot,
alfa sewu marot ping, jadi di ping sewu. Ya, misalnya kita sholat duha sekali bulan Ramadan, itu nilainya di sisi Allah sama dengan sholat duha ping sewu. Kita baca Al-Quran, baca 3 huruf tok padahal, alif lam mim, setiap huruf sewu. Berarti kalau 3 huruf 3.000. Karena sudah merasa banyak, shadaqallahul azim, itu kucluk. ya, ya. Jadi rahasia macam. Tapi ingat, kalau urusan puasa tidak 10, tidak 700, tidak 1000, tapi tergantung Allah, kasih sayangnya Allah melebihi segalanya. Wow, so sweet, luar biasa ini, luar biasa. Nah, ini rahasia pertama. Apa? Li'annal hasanat mujtami'atun, atau berlipat-lipat gandanya, dilipat gandakan oleh Allah, ad'afun katsiratun, ya, dengan kelipatan-kelipatan yang banyak, bingit. Yang kedua, watta'ata makbulah. Ini ketaatan, rahasia yang kedua, ketaatan modelnya bagaimana, apapun terserah, kita mentaati yang mana dalam beberapa poin-poin ibadah itu pasti makbulah, pasti ketaatan kita pasti makbul, pasti diterima oleh Allah SWT, pasti diterimanya. Nah, ini rahasia yang kedua. Ini harus diketahui, ini rahasia tapi harus diketahui bahwa ketaatan apapun di bulan Ramadan pasti makbulah, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, luar biasa. Ini rahasia. Taatnya suami taatnya kita kepada Allah dan Rasul pasti diterima. Taatnya apalagi? Taatnya istri kepada suami diterima oleh Allah. Semakin taat istri itu, semakin dimuliakan derajatnya oleh Allah. Seorang muslim muslimah semakin taat kepada Allah dan Rasul, semakin tinggi derajatnya, semakin habis dosanya. Wow, keren mengetahui rahasia di bulan Ramadan. Yang ketiga rahasianya, wadda'awati mustajabah, doa-doa diijabah oleh Allah. Ini rahasia yang ketiga, doa-doa diijabah. Ini aji mumpung ini pemirsa ya di luar, ya, pencinta Laksasdam yang masih jomblo terutama, ya, ini ya, termasuk kru Laksasdam ini, ya, mudah-mudahan dengan doa-doa kita di bulan Ramadan ini semua akan menjadi terjawab, ya, mustajabah. Karena rahasia yang ketiga di bulan Ramadan kata Rasulullah, ya, rahasianya adalah wadda'awati mustajabah, doa-doa dikabulkan oleh Allah. Maka ini aji mumpung orang-orang yang apalagi masih jomblo, silahkan doa yang banyak, sujudnya lama, ya Allah please help me, ya, jodoh Gusti, ya, puju ya Allah, minta pada Allah, minta kepada manusia itu pantangan bagi orang mukmin. Mintalah kepada Allah. Ini rahasia yang ketiga, ya, wadda'awat mustajabah, wadda'awati mustajabah. Rahasia yang keempat, wadzunuba maghfuratun, dosa-dosa apapun apabila dia bersimpuh, bertekuk lutut, bertaubat di hadapan Sang Maha Ghafur, dia akan diampuni oleh Allah. Makanya disebut syahrul Ramadan, ya, bulan Ramadan adalah bulan pengampunan. Di antaranya karena wadzunuba maghfuratun, dosa-dosa akan terampuni. Ya Allah, dahsyatnya kasih sayangnya Allah, luar biasa. Maka hei pemuda-pemuda pendosa, larilah kamu kepada Allah, temui Allah, fafirru ilallah, ya, larilah kamu menuju Allah, taubatlah, tubu ilallah taubatan nasuha, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Allah akan menunggu di situ. Kau bertobat, kau minta ampunan kepadaku, akan aku ampuni.
hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW, berdosa apapun, jika dia bersimpuh, ya, bertekuk lutut di hadapan Allah, bertaubat dengan sesungguhnya, qad ghafarallahu, Allah sungguh akan mengampuni. Rahasia yang ke yang kelima, wal jannata mustaqatun. Rahasia yang kelima di bulan Ramadan, ternyata surga memendam rindu yang luar biasa. Kerinduan surga kepada kita kaum muslimin luar biasa. Oleh karena itu jangan sia-siakan rindunya surga ini ya. Kalau surga sudah rindu, waduh, luar biasa. Surga rindu, kangen, masya Allah. Rindu surga kesemsem. Rindu apa mana bahasa saya? Kerong banget. Kerong bingit. Kerong bingit. Surga kerong bingit. Ya Allah, ini jangan sampai kita sia-siakan. Maka rahasia demi rahasia ini kita sudah mengetahuinya, maka amalkanlah. Agar supaya kula panjenengan semua memperoleh fadilah yang luar biasa dari barokahnya Ramadan ini ya. Mumpung kula jenengan, kita kan mulai Rajab itu sedang ngotot nang Gusti Allah kan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Loh, itu mau makan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan umur kami ya Allah, nututin Ramadan. Kan gitu. Kita ngotot sudah doa, kita sudah nututin Ramadan, kita sudah nututin bulan Ramadan, kita sudah hidup di bulan Ramadan. Waka dia malah samina. Artinya dia tidak pergunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Dia wayahe ndonga turu, wayahe ibadah turu maneh. Katanya kalau ditegur dia malah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naumus shaim ibadah, turune wong poso ibadah. Dadi kula turu tok mawon ngene. Engko tangi dhuhur, bareng salat turu maneh, tangi asar, engko turu maneh, maghrib abar adzan maghrib tangi buka. Lek posone model kon kaya ngono iku kucing iso, Bro. Si masalah. Kok cik emen we gak cik. Oke, saya serahkan lagi kepada. Nah, ada kalimat menarik tadi yang jangan sampaikan. Seandainya umatku tahu, berarti memang banyak sekali umat yang tidak tahu. Betul. Rahasia ini sangat tepat kita petik hari ini untuk kita bedah. Biar tahu. Ya. Dan apa sih makna yang wajib diketahui dari rahasia ini ya? Kenapa bagaimana makna yang harus ya, itu nanti ya, kenapa kok harus tahu, kaitannya dengan kalau bahasa Sumenepnya itu application. Bahasa Sumenep. Ya, kalau bahasa Sumenepnya itu application. Jadi kaitannya dengan bagaimana kita mengaplikasikan ibadah itu dalam dunia bentuk nyata, dalam bentuk ibadah. Bukan hanya sekedar kalau orang ingin tahu banyak, kalau sekedar tahu. Sama dengan orang kadang-kadang memang misalnya ya sekadar hafal. Ada program tahfidz. Hafal. Pahamkah dia? Belum tentu. Karena tidak paham apa yang dia hafal, kemudian dia tidak bisa mengamalkan. Ini kan percuma tak berguna. Ya, kalau di pondok saya namanya pesantrennya Ahlus Sunnah wa Da'wah Ulul Albab. Di pesantren saya itu mahasantrinya adalah mahasantri itu mahasiswa. Nah, saya kasih program di situ. Bukan tahfidzul Quran, tetapi fahmil Quran wal hadits. Program yang di pesantren saya. Bagaimana dan apa tujuannya? Agar supaya santri itu tidak hanya hafal, tetapi memahami. Nah, kalau sudah tingkat memahami, tafakkur sudah, tadabbur sudah, maka tinggal mengamalkan. Tapi kalau hanya sekedar tingkatan hafal,
belum memahami bagaimana mengamalkan, masih jauh. Maka harapan saya dalam program-program tahfidz itu tolong juga difahami. Apa yang dihafalkan dia harus difahami, tinggal nanti mengaplikasikan. Lau ta'lamu ummati, kaitannya dengan kesana. Seandainya umatku tahu, la tamannau, loh cita-citanya itu antakuna sanatu kulluha Ramadan, itu pada condongnya kepingin mengamalkan, itu maknanya. Oke, ya. Nah, kalau berarti tahapannya tadi mulai memahami sampai mengamalkan, ada kata yang menarik yang panjenengan sebutkan tadi, yaitu kata rindu. Kata rindu. Yeah. Mungkin sebagai pecinta Ramadan. Yeah. Nah, lalu rindu tadi Anda menyebutkan bahwa surga juga merindukan. Yeah. Lalu bentuk rindunya itu bagaimana ya? Baik. Tentu pemirsa Laksusdam di rumah dan dimanapun suara kami bisa diikuti di seluruh penjuru dunia, bentuk rindu di sini pasti beda dengan rindunya seseorang. Rindunya surga itu beda dengan rindunya seseorang, ya. Tetapi kalau rindunya surga itu ada harapan. Bagaimana caranya orang itu bisa masuk ke dalam surga itu, ya. Tapi kalau rindunya seseorang kan cuma sekedar kangen gitu ya. Apa dan bagaimana setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, kajian ini semakin lama semakin menarik, semakin menggelitik pengetahuan kita untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan di Lakpesdam mengaji hibrid selama 1 bulan. Dan jangan lupa kami hadir setiap hari pada pukul 9 live, karena hari ini beliau ada sesuatu yang harus beliau live di channel Kampus UIN Malang, maka kita maju 1,5 jam. Dan kami mengingatkan bahwa kami didukung oleh UIN Malang, Unisma, Alkolam, Unira, dan beberapa brand ambassador kami. Nah, kita akan bertanya dan kita akan mendengarkan jawaban-jawaban dari beliau setelah yang satu ini. Nah, bentuk kerinduan surga terhadap kita umat Kanjeng Nabi, bagaimana? Bentuk rindu yang seperti apa? Bagaimana kita bisa dirindukan oleh surga? Ya, belum. Sudah. Rahasianya
ya, kata-kata al jannah wal jannata mustaqatun ai bimakna li annal jannata mustaqatun tadi itu di antara rahasia-rahasia di bulan Ramadan yang kelima itu kan kata Nabi li annal jannata mustaqatun, kan gitu, karena surga merindukan. Nah, bagaimana sih bagaimana apa dan bagaimananya rindunya si surga itu? Ternyata menyuruh kita umat Nabi Muhammad, hamba-hamba Allah ini mengamalkan sesuatu yang sekiranya bisa terseret dengan lembut ke surga. Kalau ke neraka kan terseret dengan kasar. Kalau terseret, jadi artinya apa? Amalkanlah amalan yang bisa, ya, yang bisa memasukkan dirinya ke dalam surga. Saya jadi teringat ketika Rasulullah Mi'raj dulu, ketika dimi'rajkan oleh Allah, Rasulullah itu melihat, ya, melihat pintu surga. Ternyata di atas pintu surga itu ada tulisannya begini, pas manggil Ali itu, li Kak Dinto ya Rasul, ya jong dan najong, Kak Dinto ya Rasul, ra'aitu maktuban ala babil jannah, kata Nabi. Sandiko dawuh Kanjeng Nabi, nopo mawon nopo tulisane jarina Ali, cok susu yang belum tak terusno. Ya, ra'aitu ningali sapa ingsun maktuban ing siji tulisan ala babil jannah ing ngatasi pintu surga. Tulisannya apa? Anti muharramatun ala kulli bakhilin wa akin wa namam. Loh, ini tulisannya di atas pintu surga itu, engkau diharamkan wahai pintu surga dimasukin oleh 3 kelompok macam orang. Ya, ini kaitannya dengan rindu tadi ya. Berarti apa? Kalau sudah haram gitu, pintu surga haram dimasuki, berarti surga tidak rindu kepada dia. Surga tidak rindu kepada 3 kelompok macam ini. Siapa yang tidak dirindukan surga? Bahkan haram memasuki pintu surga. Yang pertama, ala kulli bakhilin, suami medit nang bojo. Aneh di zaman sekarang itu, tapi roman ke bojone tonggo loh. Anehnya di situ, ya, medit nang dulur, medit nang tonggo, medit nang anak, wis ketok sepatune anak bolong-bolong, bapakin jegideg mawon. Nah, itu namanya orang tua medit nang anak dan sebagainya. Yang kedua, siapa lagi? Awakin, durhaka kepada wong tua. Nah, ngelemprahno wong tua, kak ngereken wong tua. Oh, titenono surga ono tulisane kok nang wong iku. Stop, kau oleh mlebu. Ndak rindu blas. Yang ketiga, au namam, cangkeme bejat. Namam itu cangkeme bejat. Artinya apa namam? Namimah. Namimah itu namam jam'un min namimah. Apa artinya? Provokator. Orang yang suka memprovokasi. Itu tidak akan pernah dirindukan oleh surga. Jadi kembali lagi pengertiannya, rindu yang dimaksud itu adalah menyuruh kita untuk beramal dengan suatu amalan yang sekiranya bisa mendekatkan kepada surga, bisa memasukkan ke dalam surga. Itu rindunya yang beda dengan rindu kita manusia. Oke? Saya teringat, mungkin agak sama ya, judul novel Surga yang Tidak Merindukan. Oh, Surga yang Tidak Dirindukan. Oh, surga yang tidak dirindukan. Oke. Berarti kalau tidak merindukan surga, wong goceluk. Iya. Nah, tadi dibilang bahwa melakukan sesuatu yang bisa menarik kita ke surga. Nah, kalau begitu berarti ada syarat-syarat yang harus kita lakukan supaya mendapatkan rindunya surga. Iya. Kira-kira baik, syaratnya ada di dalam Quran. Ma atakumur rasulu fakhudu wa ma nahakum anhu fantahu. Bukan fanta, fantahu. Ono hune. Poso-poso. Ya. Jadi apa saja yang datang dari Rasul, otomatis kan dari Allah. Ambil, lakukan sunnah-sunnahnya, lakukan sekecil apapun, jangan diremehin. Jangan ngeremehin sunnah. Sun titik sunnah. Ya, jangan meremehin. Ya, jangan meremehin sunnah. Ya, sekecil apapun. Ma atakumur rasulu fakhuduhu. Ambil, kata Allah dalam Quran. Ini Allah loh yang miring. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa saja yang dilarang oleh Rasulmu Muhammad, fantahu, larang dirinya, hindari itu. Di situ maknanya.
sering melakukan sunnah Rasul gitu ya. Oh, bukan itu toh. Apa saja. Kok sunnah Rasul eling malam Jumat toh ay. Hancur sudah telur ini. Ya, oke. Jadi banyak melakukan apa saja yang diperintah datangnya dari Nabi kita laksanakan, dan apa yang dilarang kita jauhi. Itu maksudnya. Seperti tadarus dan lain sebagainya ya. Ya. Nah, berarti itukah cara mengaplikasikan rindu? Betul. Misalnya ya, ngomongnya juga rindu pada surga, rindu pada kita. Nah, kita rindu kepada surga, rindu. Tapi gak lapo-lapo. Sama dengan jenengan merindukan seseorang, tapi jenengan pasif. Apa ya ero lagi dirinduin? Ya harus aktif dong. DWA, say hello lah, assalamualaikum, assalamualaikum yang, jangan langsung yang ya, dipendung ya, lang, ditanya dulu, apa, sekedar tanya kabar, assalamualaikum, wonten pundi lagi nopon jenengan, gitu, namanya PDKT, pendekatan, pelan-pelan, iya aktif dong, kita harus aktif kalau kita merasa. Kalau rindu katanya di Ramadan ya, kalau katanya di bulan Ramadan itu rahasia yang kelima, surga rindu pada kita. Nah, terus kita juga rindu kepadanya, tapi kita diem, gak lapo-lapo, gak poso, gak zakat, gak sedekah di bulan Ramadan, kita tidak tarawih, tidak qiyamul lail misalnya, gak lapo-lapo. Loh, bagaimana untuk mengaplikasikan rindunya? Kita tidak aktif. Gak situ rindunya. Harus ada bukti. Ya iya dong. Ya, harus ada bukti. Apa bukti kalau kita itu rindu gitu? Di antaranya sering melakukan WA. Sunnah Maksudnya aduh, hancur sudah telur. Oke, pemirsa, Anda bisa ikut berpartisipasi dalam ngaji hari ini. Anda bisa menulis pertanyaan Anda di kolom live kami, dan mungkin saya akan menanyakan itu kepada beliau nantinya. Mungkin ya MK ada yang ingin ditanyakan dari kajian yang sangat menarik tadi. Sebabnya begini, orang bertanya itu belum tentu tidak tahu, boleh jadi membantu saudara yang belum paham, kalaupun dari misalnya dari keluar dari lisan kiai pertanyaannya, tapi kan jawabannya untuk umat. Saya sangat teringat umahat ya. Baik. Oke. Nah, setelah aktif, kita harus aktif untuk beribadah, untuk melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Menjawab rindunya surga tadi. Berarti apakah ada kriteria siapa saja? Kan biasanya mungkin ada ini taraf yang misalkan rindu itu ada suka, ada suka, ada cinta, ada hanya kenal, hanya. Apakah ada siapa saja sih yang lebih spesifik yang dirindukan oleh surga? Baik. Siapa saja yang dirindukan? Pertanyaan yang bagus banget. Saya ada pernah baca dalam kitab Fil Wa'di wal Irsyad yang ditulis oleh Imam Usman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawairi dalam bukunya. Saya kebetulan hafal ini redaksinya ya. Begini redaksinya itu. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin gitu. Bahwa surga itu sangat merindukan 4 macam golongan. Kalau pertanyaannya tadi, siapa saja yang dirindukan oleh surga itu? Jawabannya dari Rasulullah langsung, yang ditulis dalam kitab Fil Wa'di wal Irsyad yang ditulis oleh Imam Usman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawairi. Hafal saya namanya. Hadisnya mudah-mudahan hafal juga nih. Yang bunyinya begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi menjelaskan al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin gitu. Surga itu merindukan 4 macam golongan orang. Golongan yang pertama yang sangat dirindukan oleh surga itu talil Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran. Membaca tok itu Pak, beda dengan baca Quran. Mau tok itu loh.
gak paham, beda. Gak paham, tapi mau cetok, itu sudah berpahala. Apalagi baca paham. Saya jadi teringat, mohon maaf, Pak Beca itu lagi baca koran pagi-pagi. Waduh, kan bahasa koran sekarang itu interpretasi lah, ya kan? Apa bahasa kampus itu, ya, yang terasi-terasi lah. Saya tanya sekedar, "Napa Mbah?" Ini nak baca. Judulnya bagus nggih. Iya, jenengan paham pun. Yo, aku sing gak paham bahasane. Aku sing gak paham lho. Maca gak paham. Masyhur wis hatam, ndak dapat pahala. Andaikan paham pun ndak dapat pahala. Pemane paham, apa mane gak paham. Tapi lek maca Quran masih gak paham dikasih pahala. Apa mane paham, double. Kan gitu. Nah, tahlil Quran. Ternyata pembaca Al-Quran, penghatam Al-Quran, tadarus Al-Quran dia tidak sama sekali tidak dia tinggalkan. Terus tiap malam membaca Al-Quran, tiap siang malam dia baca Al-Quran. Itulah sosok yang dirindukan oleh surga yang pertama. Subhanallah. Yang kedua, wahafidil lisan. Siapa lagi orang yang dirindukan surga itu? Yang kedua adalah orang-orang yang pandai menjaga antara kumis dan jenggot. Ada apanya? Ada lidah tak bertulang. Coba bertulang, mentok. Justru tak bertulang itulah kadang-kadang iso ngomong apik, kadang-kadang iso ngomong welek. Itu ya. Jadi sosok yang kedua adalah orang yang pandai menjaga lisannya. Itulah yang akan dirindukan oleh surga. Subhanallah. Jadi kak ngomong lah kak penting, pandai menjaga omongan. Walayyinul kalam, dalam riwayat yang lain, dalam diantara wasiatnya Nabi kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, dia mengatakan, usika ya Mu'ad, ya usika ya Mu'ad. Di antara poin-poin itu ada 22 wasiat. Suatu saat kita kaji juga di Laksusdam ya. Ada 22 wasiat. Nah, di antara wasiat itu walayyinul kalam. Hendaklah kamu selalu berlemah lembut dalam berbicara. Itu ya salah satu di antaranya. Baik, yang ketiga, siapa? Kan ada 4 tadi ya, yang dirindukan oleh surga. Yang keempat, siapa yang dirindukan oleh surga? Wa mut'imil ji'an. Apa dalam tafsir Ibnu Katsir? Kata-kata itu diperjelas lagi, it'amut ta'am, memberi makan orang, ya, mut'imil ji'an, memberi makan orang-orang yang lapar. Tanda bahasa yang lain apa? Memberi buko nang wong sing poso. Itu, ya, dia akan memperoleh pahala seperti pahalanya dia. Belum pahala kita sendiri, double dong pahalanya. Ya, jadi yang ketiga siapa? Yang dirindukan oleh surga, wa mut'imil ji'an, orang yang ngasih makan orang lapar, artinya memberi buko nang wong sing poso. Atau apa namanya, loman ya. Nah, baik, yang terakhir, yang keempat, yang dirindukan oleh surga itu secara spesifik Nabi mengatakan, Nabi bersabda, was-shaimina fi syahri Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, berlapar-lapar di dunia demi mengharap ridha Allah. Itu rindu banget surga itu. Di dalam Sahih Muslim itu saya menemukan hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dorongannya itu karena iman, bukan karena sungkan mertua, malu isin nang tonggo, boten, benar-benar imanan, wahtisaban, ikhlas karena Allah, mengharap ridha Allah, mengharap ridha Allah semata. Kalau bahasa Sumenepnya, seeking pleasure of God only. Sumenep lagi. Ya, itu hanya mengharap ridha Allah semata lah, ya. Nah, itu ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ghufira lahu, ya, itu tuh mabni majhul, dia akan diampuni. Coba, luar biasa. Ghufira lahu ma taqaddama
Ini dagedam itu bahasa Yaman ya. Saya cuma niru Habib Umar aja. Dagedam. Taqaddama sebenarnya. Kalau Habib Umar itu dagedam. Ma dagaddama min dambi. Apa-apa yang telah dosa berlalu itu akan diampuni oleh Allah. Itu sosok-sosok orang yang akan dirindukan oleh surga. Mugi-mugi termasuk kula panjenengan. Allahumma amin. Khususnya Laksasedam. Amin ya rabbal alamin. Oke, semakin menarik ngaji kita pagi ini, membuat semangat kita untuk beribadah, untuk berpuasa semakin berkorban. Apalagi kita hari ini bersama para tokoh-tokoh yang sangat energik, sangat memiliki pengetahuan yang jelas. Kita akan lanjut ngaji kita setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Khidmah untuk umat. Nah, apa lagi? tadi kita bicara sangat menarik tentang rindu, tentang rahasia, tentang cinta, tentang like, subscribe, tentang Ramadan, Yeah. Jadi, lalu memang apakah ada kaitannya rindu surga itu dengan fadilah di bulan Ramadan ini? Baik, sangat erat sekali, khususnya dalam pengajian ini ya. Saya jadi teringat begini. Lagi-lagi tulisannya Syekh Utsman. Syekh Utsman ini seorang yang alim, allamah, Utsman bin Hasan bin Syakir bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawairi. Beliau menulis buku di mana di dalamnya itu ada kata-kata begini. Kaitannya dengan pertanyaan jenengan tadi ya. Man qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi dawuh. Apa katanya? Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan. Barang siapa yang hadir dalam majelis ilmu ya di dalam bulan Ramadan, walaupun dia hakikatnya sebenarnya dia di kasur tapi mengikuti channel Laksasedam ya, dia niat hadir dan sebagainya, menghadirkan hatinya, atau hadir betul secara fisik ke tempat di mana majelis taklim dikaji di bulan Ramadan. Apa kata Allah? Katanya Rasulullah, kataballahu ta'ala lahu, maka Allah mencatat baginya pahala bikulli qadamin, di setiap ada kamu bukan di setiap satu langkah kakinya dicatat oleh Allah ibadah tasanatin, sama dengan ibadah setahun. Coba, setiap satu langkah kita menuju tempat majelis ilmu itu sama dengan ibadah setahun yang diterima oleh Allah. Ibadah tok tanpa kepotong kelon, tanpa kepotong nguyuh, tanpa kepotong ma'am, tanpa kepotong macam-macam. Ibadah tok dalam setahun itu diterima oleh Allah, itu sejajar dengan satu langkah kita menuju majelis ilmu. Nah, kadang-kadang kan ada 100 langkah kita ke masjid, ada 100 langkah kita menuju tempat ilmu.
itu podo, kalau 100 langkah sama dengan ibadah 100 tahun. 100 tahun. Allahu Akbar. Subhanallah. Mau gak dirinduin gimana oleh surga? Kaitannya sangat luar biasa ini. Kataballahu ta'ala lahu ibadah apa? Bikulli qadamin ibadata sanatin. Terus koma si ono koma ini. Tak lanjutkan hadisnya. Wa yakunu ma'i tahtal arsh. Dia besok akan selalu bersamaku di bawah arsy. Di mana manusia pada bingung, pada kepanasan, pada kelaparan, bingung mau kemana, matos hancur sudah, nggak ada. MOG wis gak ono, ruang makan wis gak ono. Allahu Akbar. Don't nervous, don't worry. Kenapa? Karena Rasulullah bersama kita. Rasulullah bersama kita, kekasih Allah bersama kita. Wa yakunu ma'i tahtal arsy. Allahu Akbar. Mudah-mudahan termasuk kula panjenengan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian dari saya, dan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya dari moderator internasional dan ditemani oleh Romo Yai Hamka tadi. Alhamdulillah ya, saya terima kasih kecepot kula nemira mun bade selopon anyone sepora sekek bengkong cek saran sekelangkong seporan nah matur nuwun, saya serahkan lagi. Terima kasih. Nah, ada hal yang sangat menarik sekali yang disampaikan sebagai jawaban terakhir ya dari pertanyaan yang saya lontarkan tadi, yaitu bahwa setiap langkah yang dilakukan untuk mencari ilmu, untuk mengaji di bulan Ramadan sama dengan beribadah 1 tahun dan diterima yang diterima. Maka sangat tidak rugi apabila pemirsa selalu mengikuti kajian-kajian Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai selesai, karena harapan kita nanti kita akan beribadah beratus-ratus tahunnya ya. Nah, alhamdulillah. Sebagai penutup mungkin ada closing statement sebagai pengingat kepada kami dari panjenengan. Baik. Closingnya begini, rungokkan ya. Ajining diri dumunung ing lati, ajining raga apa? Ajining raga ana ing rasuane busana. Tak ulangi, ajining diri dumunung ing lati, ajining raga dumunung ing busana. Demikian ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, dimanapun Anda berada, sudah hampir 1 jam kita mengaji bersama Kiai yang sangat fenomenal, yang sangat luas ilmu pengetahuannya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda semua, bagi keluarga, bagi masyarakat, dan harapan kami Anda tetap bersama kami untuk mengaji keesokan hari, lusa, dan seterusnya full di bulan Ramadan seperti fadilah yang sudah disampaikan oleh Kiai tadi. Dan kami mengucapkan terima kasih karena Anda tetap setia bersama kami, dan juga akan mengucapkan kepada UIN Malang terima kasih, kepada Unisma, kepada UM, kepada Al-Qalam, kepada Unira yang telah setia terus mendampingi kami, mensupport kami, dan harapannya kita bisa lebih memberikan manfaat positif kepada masyarakat. Dan satu kata dari kami, dari Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang, Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang, lembut hati, berpikir cerdas, berkhidmat untuk umat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sami-sami. Ya, di sini aja biar